Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau menjelaskan tentang tugas summary dari strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Materi ini disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI. Nah, saya di sini Milati Izzatillah sebagai yang mengintisari dari materi yang beliau sudah paparkan. Saya merupakan peserta pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti tahun 2022 di Untirta. Baik, jadi di sini fokus pembahasan yang saya buat adalah satu, memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang pertama tadi strategi pembelajaran. Nah, strategi itu sendiri apa sih itu strategi? Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam sebuah kurun waktu. Sedangkan pembelajaran itu adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi antara peserta didik dengan pendidiknya. Jadi kalau strategi pembelajaran itu adalah merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar siswa, mahasiswa, atau peserta didik, di mana nantinya mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar terciptanya proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu saya lanjut dengan pentingnya strategi pembelajaran. Nah, yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menarik minat belajar dari peserta didik. Yang keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Sedangkan macam-macam strategi pendidikan ini sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama SPI, yang kedua SPE, yang ketiga adalah SPBM, yang keempat adalah SPK, yang kelima adalah SPPKB. SPI adalah strategi pembelajaran inquiry, SPE adalah strategi pembelajaran ekspositoris, SPBM adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, SPK adalah strategi pembelajaran kooperatif, SPPKB adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Di sini menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi misalnya saja seorang dosen memberikan suatu masalah, nanti mahasiswa menemukan sendiri jawabannya. Jadi proses berpikir ini biasanya dilakukan tanya jawab antara dosen dan mahasiswa, dengan mahasiswa mencari dan menemukan jawabannya sendiri. Lalu yang kedua adalah SPE atau strategi pembelajaran ekspositoris. Ini menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan oleh seorang dosen kepada peserta didiknya atau kepada mahasiswa secara lisan atau verbal. Nah, jadi dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna saja secara tertib dan teratur. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM.
Jadi strategi ini adalah memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang mana menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui sebuah pengalaman. Sedangkan yang keempat itu adalah strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Kooperatif di sini maksudnya adalah model pembelajarannya secara kelompok. Jadi peserta didik itu nanti dibentuk sebuah kelompok kecil atau sebuah tim yang mana nantinya tidak mementingkan latar belakang, yaitu baik secara akademis, ras, agama, atau gender, di mana nantinya sistem penilaian yang dilakukan terhadap kelompok ini akan memperoleh penghargaan atau reward jika kelompok tersebut menunjukkan prestasi yang sudah dipersyaratkan sebelumnya. Untuk strategi kelima adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir seorang peserta didik atau mahasiswa. Membimbing mahasiswa ini melalui proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa itu sendiri dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa. Lalu ada karakteristik proses pembelajaran. Yang pertama adalah interaktif, jadi pembelajaran harus interaktif. Yang kedua harus inspiratif, jadi memberikan banyak inspirasi kepada peserta didik. Yang ketiga adalah menyenangkan. Lalu yang keempat adalah menantang. Menyenangkan saja tidak cukup, jadi harus menyenangkan dan menantang. Lalu ada memotivasi peserta didik untuk aktif. Jadi sebagai pengajar, kita juga harus memotivasi peserta didik supaya aktif dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Jadi memang harus diberikan kesempatan untuk mereka bereksplorasi dan mencari berdasarkan minat, bakat, dan perkembangan psikologis dari peserta didik itu sendiri. Lalu masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang motivasi belajar. Nah, motivasi ini dari kata movre yang artinya menggerakkan. Menggerakkan dalam artian kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, serta mempertahankan intensitas pelaku. Atau bisa disebut juga motivasi itu adalah kekuatan, sebuah kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Jadi di mana ada sesuatu kekuatan di dalam diri seseorang yang dapat menimbulkan untuk melakukan hasrat untuk melakukan sesuatu, itu namanya motivasi. Lalu kalau motivasi belajar. Motivasi belajar itu berarti apa? Dorongan baik itu internal dari dalam diri atau dari eksternal yang mana nantinya akan memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, serta cita-cita untuk belajar. Itu adalah pengertian dari motivasi belajar. Nah, motivasi belajar itu sendiri mempunyai fungsi. Jadi ada fungsi motivasi di dalam belajar. Buat apa sih belajar itu butuh motivasi? Yang pertama, motivasi ini nanti akan membuat hasil belajar menjadi optimal. Yang kedua, motivasi juga bisa menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu setiap aktivitas yang dilakukan. Jadi, mempunyai dasar ketika melakukan sesuatu. Yang ketiga, motivasi juga bisa menjadi penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika peserta didik mempunyai motivasi belajar, maka hasil belajarnya nanti akan jadi lebih optimal karena mempunyai tujuan yang lebih terperinci dan ingin dicapai. Lalu yang terakhir adalah menyeleksi perbuatan. Menyeleksi perbuatan itu karena motivasinya tertentu dalam keinginan untuk belajar, maka
perbuatan-perbuatan yang dipilih pun, yang akan dilakukan pun, yang akan menunjang hasil belajar menjadi optimal. Itu fungsi motivasi di dalam pembelajaran. Lalu bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa? Di antaranya yang pertama ini sudah pasti banyak dilakukan oleh seorang pendidik, yaitu memberi angka ya. Jadi untuk memacu motivasinya mahasiswa atau peserta didik ya sudah pasti diiming-imingi oleh nilai. Yang kedua mungkin bisa dengan cara pemberian hadiah. Hadiah itu bukan berarti sesuatu yang wah, hadiah juga bisa dalam bentuk sederhana tapi berkesan untuk peserta didik yang memang mempunyai hasil pembelajaran yang baik. Lalu kompetisi, jadi adakan kompetisi juga. Jadi untuk memicu semangat para peserta didik. Juga ada ego involvement, serta memberi pujian. Memberi pujian di sini adalah mengapresiasikan semua bentuk proses yang dilakukan oleh peserta didik yang mana sudah berusaha untuk maksimal dalam melakukan hal-hal yang menunjang keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi simpulannya, motivasi ini disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemampuan yang dimilikinya juga, dan serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, untuk sukses dalam belajar, terakhir ini untuk sukses dalam belajar, itu sukses dalam belajar bila tujuan belajar tersebut tercapai. Yang pertama adalah learning to know, yaitu mengetahui. Jadi sukses dalam belajar ketika berhasil belajar untuk mengetahui. Learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, dan learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, dan learning to live together, yaitu kooperatif, yaitu bisa hidup secara bersama. Sekian penjelasan dari saya mengenai summary dari tugas yang diberikan untuk peserta pelatihan keterampilan dasar teknik instruksional atau Pekerti tahun 2022 di Untirta. Tugas ini dari materi strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin Said dan diintisarikan oleh saya sendiri, Milati Izzatillah. Saya akhiri untuk summary yang sudah dijelaskan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.